Di tengah era kenormalan baru, sepeda kian digandrungi dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Di Kota Bandung, Jawa Barat, seorang pemuda berinovasi membuat sepeda lipat persis dengan sepeda buatan asal Inggris yang sangat populer. Penasaran seperti apa sepeda lipat yang katanya sudah habis dipesan hingga tahun 2022 ini? Kita simak informasinya. Sepeda lipat agaknya menjadi primadona di era kenormalan baru. Sebuah toko di Bandung, Jawa Barat memproduksi sendiri sepeda lipat dengan model yang mirip dengan sepeda lipat asal Inggris yang tentunya dijual dengan harga lebih terjangkau. Lantaran kemiripan dan harganya yang miring, sepeda lipat yang dinamakan Creus ini mendadak populer dan ramai dipesan. Dalam sehari, ada ratusan konsumen yang memesan suku cadang ataupun sepeda Creus. Harga sepeda lipat ini dibanderol dengan kisaran Rp7.500.000 hingga Rp8 juta. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sepeda Creus buatan anak negeri diminati pecinta sepeda dalam negeri. Lalu apa sih keunggulan sepeda Creus? Kita bergabung dengan reporter iNews Desi Juliani di Bandung, Jawa Barat. Desi, apa keunggulan sepeda Creus milik anak negeri ini? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Nah, ini dia sepeda lipat asal Bandung yang lagi hits banget di kalangan pesepeda. Boleh dilihat ya, ini adalah sepeda Creus ya, yang tadi sudah diinformasikan oleh Wilson bahwa pemesanannya sudah full book, sudah full ya, sampai 2022. Soal harganya memang kalau kita lihat nih sekilas memang mirip banget dengan sepeda lipat asal London, Inggris, tapi harganya ini jauh lebih terjangkau. Kalau yang dari mancanegara itu harganya puluhan juta, tapi kalau di sini bisa dibanderol dari mulai harga Rp7.500.000 saja. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol bersama salah satu founder ya, ada Kang Jun Junaidi. Halo Kang, selamat siang. Siang Mbak. Oke, Kang, boleh cerita nggak sih? Ya. Ini keunggulan dari sepeda Creus ini apa? Kalau sekilas kan kita bisa lihat mirip ya sama yang dari London, Inggris itu. Tapi apa yang paling membedakan Tara dan apa yang jadi keunggulannya? Yang pasti ini lokal. Okay. Yang kedua, kita di sini ada beberapa bagian yang kita rubah. Kita sesuaikan sama kontur jalan Indonesia kan beda-beda ya, jalannya jelek, gak semulus yang di sana gitu ya. Makanya ada beberapa bagian yang kita rubah. Kayak tekukannya. Coba ditunjukin dong sama pemirsa di rumah. Tekukannya ada, kalau Brompton patahannya di sini. Okay. Kalau kita dari sini udah melengkung sampai sini udah melengkung, dari awal sampai udah melengkung. Di bagian headsetnya kita udah dirubah juga, berbeda sama yang aslinya juga, sama sound itunya juga. Okay. Sama di forok kita rubah juga. Kita agak lebar 1 cm, 8 mm atau 1 cm. Dibanding sama sepeda yang dari luar itu. Kenapa kita demikian seperti itu? Okay. Karena kita menyesuaikan kontur jalan Indonesia, karena biar juga cari spare part gampang, biar istilahnya handlingnya itu dapet gitu. Oke. Boleh dibuka dong Kang, biar penonton lihat ya, biar pemirsa lihat. Oke. Nah, ini dia pemirsa bentukannya dari sepeda lipat asli Bandung. Nah, ngomongin soal kendala, apa sih Kang kendala yang dihadapi? Mengingatkan ini kan semuanya 100% handmade ya, Kang Jun? Kalau kendala sendiri kan kita kekurangan tenaga kerja yang ahli ya. Karena memang gak semudah yang orang pikir ya, bikin sepeda. Ini perlu ketelitian, sinkronisasinya harus sama, geometris harus sama. Beda per mili aja geser kita udah berbeda, nggak bisa dilipat atau gimana, nanti ada masalah pas dilipatannya gitu. Oke. Kalau soal bahan baku? Kalau bahan baku di sini alhamdulillah kita ada yang supply juga ya. Kebetulan banyak teman-teman yang support juga, istilahnya industri lokal banyak yang support kita, penyuplai bahan ada gitu. Oke. Nih Kang Jujun, kan sepeda ini lagi hits banget nih ya di masa pandemi ini. Ada tips nggak sih dari Kang Jujun buat milih sepeda lipat? Apa yang harus dipikirin dulu nih sama pemirsa? Yang paling utama sesuaikan budget. Jangan memaksakan. Yang pasti bersepeda itu bukan hanya soal harga, tapi yang penting kita sehat, ya istilahnya gak melulu soal uang ya. Yang penting kita sehat, silaturahmi yang baik, yang paling penting itu. Kalau masalah kualitas sebenarnya kan menyesuaikan harga juga gitu teh.
Oke. Ya. Oke, nah selain itu, tapi ngomong-ngomong Kang, apa sih sebenarnya sepeda lipat yang bagus itu kayak gimana sih Kang Jujun? Kalau buat saya sendiri sih sepeda lipat itu yang pasti nyaman. Yang nyaman ya intinya ya. Intinya nyaman gitu. Kalau mahal tapi nggak nyaman juga percuma ya mungkin ya gitu. Karena sepeda sendiri kan kayak baju ya. Baju itu ada size-nya, ada ini. Kalau nggak nyaman juga nggak enak dipakai. Makanya di cruise ini kita mencoba mengasih sebuah kenyamanan yang baru buat masyarakat Indonesia. Asik, karena dengan nyaman mah udah pasti aman ya Kang ya. Iya gitu. Terima kasih banyak Kang Sama-sama, Jujun atas sama-sama. informasinya. Nah itu dia tadi Wilson dan juga pemirsa, mungkin bisa jadi referensi untuk Anda ya. Kalau mau cari sepeda lipat, carinya sesuaikan dengan budget. Dan yang pasti adalah tujuannya, mau sehat atau cuman buat gaya-gayaan. Wilson, kembali ke Anda. Baik Desi, terima kasih atas informasinya, menarik sekali ciptaan anak negeri ini. Semoga ini bisa juga dilirik oleh pemerintah sehingga bisa berkembang juga bisnisnya di Indonesia. Kita ke informasi lain pemirsa. Kementerian Perdagangan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri di era kenormalan baru. Salah satu yang akan mendapat perhatian adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang melemah akibat serangan COVID-19. Kementerian Perdagangan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan roda perekonomian tetap berputar. Menyambut era kenormalan baru, Kementerian Perdagangan akan fokus meningkatkan giat ekspor pada sektor yang tumbuh positif selama pandemi COVID-19, seperti makanan dan minuman olahan, alat kesehatan, dan produk pertanian. Tak hanya itu, dengan dibukanya pusat perbelanjaan dan pasar, maka sektor usaha mikro, kecil, dan menengah bisa kembali melakukan aktivitas jual beli dan diprediksi perlahan akan membangkitkan perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto saat bersilaturahmi dengan Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo beserta jajaran pimpinan redaksi MNC Media di Gedung iNews Center Jakarta Pusat. Yang seperti dilihat, beberapa kegiatan retail pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka dan juga perkantoran sudah mulai aktif ya. Sekian antusias masyarakat ini sangat tinggi. Nah inilah yang saya lihat dan saya awasi juga bagaimana pelaksanaannya mengenai protokol kesehatan untuk menjamin kegiatan-kegiatan usaha maupun perdagangan ini berjalan. Kami dari media membuka diri, mau dari televisi, mau media sosial, mau portal, mau koran, mau radio, semuanya. Kalau misalnya Pak Menteri dan jajarannya ingin ada hal yang ingin dikomunikasikan dalam bentuk pemberitaan, running text, silakan. Karena kita ingin kementerian ini bisa maksimal dengan hubungannya dan tugasnya kepada masyarakat. Sektor ekonomi ya karena di bawah perdagangan yang labor intensif yang intinya mempekerjakan orang banyak ya, retail, UMKM, saya rasa itu perlu diperhatikan dan saya rasa tadi banyak dibicarakan juga program utama dari kementerian. Bahkan tadi kami bicara kalau perlu kita buat portal aja khusus e-commerce untuk produk lokal. Sementara kan e-commerce yang lain itu campuran. Ini khusus produk lokal atau yang mayoritas kontennya adalah konten lokal. Nanti kalau itu mau dijalankan, MNC Group siap bantu mempromosikan di TV, di portal atau di sosial media. Upaya membangkitkan sektor perekonomian sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat. Salah satunya, masyarakat diharapkan lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi ke depannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan kisah pegawai rumah sakit rujukan COVID-19. Seperti apa suka dukanya, tetaplah di iNews Siang.